Sambutan Kepala Pusat Diklat SDPHK pada acara pembukaan pelatihan penilaian sumber benih tanah hutan secara blended mulai tanggal 26 September sampai 3 Oktober 2024. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur atau yang diwakili pejabat struktural dan fungsionalis BPSDM Jawa Timur, Pusdiklat SDPHK dan BPHK Bogor, penanggung jawab akademik, suara pengajar dan narasumber, serta pelatihan, panitia dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan penilaian sumber benih tanah hutan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pembiayaan benih bermutu tinggi menjadi salah satu syarat dalam keberhasilan program penanaman hutan, sehingga rehabilitasi hutan dan lahan dapat berhasil dengan baik. Benih yang bermutu dapat meningkatkan kualitas tegakan, produksi kayu, daya tahan terhadap hama dan penyakit, serta memperpendek daun. Benih bermutu merupakan input yang efektif untuk memperoleh keuntungan dari usaha di bidang pembangunan kehutanan. Kita dapat melihat bahwa kualitas tegakan sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit yang ditanam, dan salah satu faktor yang mempengaruhi bibit yang ditanam adalah mutu benih yang digunakan. Untuk mendapatkan benih berkualitas dan cukup, salah satu syaratnya adalah tersedianya sumber benih berkualitas yang cukup luasnya, dan sumber benih berkualitas menunjukkan dengan adanya sertifikat sumber benih. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Permen LHK nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembenihan tanaman hutan menyebutkan bahwa PPD dan balai yang melaksanakan sertifikasi sumber benih harus memenuhi kriteria dan standar pelaksana sertifikasi sumber benih. Untuk kriteria pelaksana sertifikasi wajib memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sertifikasi sumber benih. Salah satu standar pelaksana sertifikasi sumber benih adalah standar sumber daya manusia. Salah satu bukti kompetensi SDM sertifikator benih selain memiliki pendidikan formal dan berhubungan dengan kegiatan penilaian sumber benih, memiliki sertifikat kompetensi dan juga telah mengikuti pelatihan penilaian sumber benih paling sedikit sebanyak 40 jam pelatihan. Dengan demikian, penilaian sumber benih ini sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif dalam melaksanakan penilaian sumber benih yang dapat menjadi bekal Bapak Ibu untuk menjadi seorang sertifikator benih. Dalam pelatihan ini, kompetensi yang dibangun baru 56 jam pelatihan, sehingga diperlukan pengembangan kompetensi lebih lanjut dengan mempelajari bahan terkait pembenihan dan berlatih di tempat kerja masing-masing. Hadirin yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pelatihan ini, kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Jawa Timur yang telah menginisiasi kegiatan pelatihan ini dengan bekerja sama dengan Pusdiklat SDPHK melalui penjagaan mutu dan BPHK Bogor sebagai tempat dilaksanakannya pelatihan dan juga BPS sebagai tempat praktek. Pada para pengajar, selamat mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh peserta, sehingga peserta mendapatkan manfaat dan kompetensi yang diharapkan. Dan kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Semoga bisa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada panitia, saya sampaikan terima kasih telah menyiapkan pelatihan ini sehingga bisa diselenggarakan dengan baik secara online maupun offline. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala usaha yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. September 2024, Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Rektor Insinyur Kusdamayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya Bapak
sehat, baik gitu ya. Tapi senyumnya yang kurang berarti. Padahal sudah diajak jauh-jauh main ke Bogor. Boleh aplaus untuk peserta semuanya. Apa kejauhan? Ya benar ya, ternyata sebenarnya kejauhan ini. Nah, bingung kalau di BSDM hanya di Barongsari gitu ya. Kalau Bogor kejauhan, mungkin di tengah-tengah di Pacitan. Ada yang dari Pacitan ya, kata Pak Sugeng ya? Ada? Nah, mungkin ke Pacitan kapan-kapan di tengah-tengah gitu ya. Baik, yang kami hormati Kepala Besar Bidang SDM HKRI yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pelatihan LHK Memimpin Bogor, Ibu Yanti Muhyanti MSc. Boleh aplaus untuk Bu Yanti. Jadi pertama kali ketemu di Pusdiklat di Bogor sana ya, saat itu bersama Beliau juga teman-teman untuk merumuskan hari ini, dan alhamdulillah hari ini bisa terwujud gitu atas kerjasama dengan Bu Yanti, Beliau, kemudian tim dari Pusdiklat maupun di Balai Pelatihan LHK ini. Yang kami hormati pula yang koordinator hari ini Bu Elok ya untuk pengajaran. Kemudian dari narasumber dari BRIN, Pak Ketemu, Pak BI dari Pusdiklat, Pak Polis, Pak Walik, ya. Pak Polis, PNH ya. Kemudian support kami Ketua Tim Kerja Pak Sugeng, terima kasih buat kelas Bapak Ibu semua ya. Sudah kenal? Sudah kenal. Orang yang ngurusin dari awal ya. Di belakang juga ada support kami Bu Uci, terima kasih. Kemudian ada Bu Herna yang ngurusin teman-teman juga. Ada tim dari Bu Yanti ya di belakang itu. Kemudian Mas Udi, ini juga terkenal yang ngurusin di klub juga. Kemudian monitoring ada Pak Mandra, Mbak Dani, Bapak Ibu dari tim ini ya dari pelatihan LHK yang berbahagia, serta teman-teman yang luar biasa hari ini hadir dari peserta pelatihan penilaian sumber benih tanaman hutan pemerintah provinsi Jawa Timur yang berbahagia. Tiada ungkapan yang lebih indah kecuali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat sehat Bapak Ibu, kemudian nikmat anugerah keselamatan gitu ya, dan nikmat kesempatan pertama Bapak Ibu semua, kita semua bisa hadir di sini di kota hujan gitu ya, di Bogor. Jadi ini yang pertama, Bu Yanti biasanya di BPSDM Bu. Jadi kalau cakra di mukanya teman-teman peserta di kelas GF itu di BPSDM. Jadi ini peserta pilihan gitu ya, yang kami laksanakan di Bogor, karena memang di pelatihan ini butuh tempat praktek yang saya rasa di Bogor lah yang terbaik dan juga bisa optimal gitu ya teman-teman untuk mengeksplor terkait dengan sumber benih tanaman hutan. Yang kedua, salam hormat Yanti, Beliau dan tim serta Bapak Ibu semua dari Pak Dr. Ramlianto SPFP, beliau Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, sedianya hadir membuka by Zoom karena memang bersamaan dengan pembukaan pelatihan sama dengan Bu Kapus ya Bu Yanti. Hari ini beliau dijadwalkan di Surabaya setelah landing dari Australia terkait kegiatan dengan Pak Sekda. Beliau pembukaan pelatihan yang tidak bisa ditunda juga, jamnya sama Bapak Ibu. Kami sudah mengerjakan ini untuk persiapan gitu ya, supaya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dengan beliau melalui Zoom meeting. Namun karena jamnya sama, teman-teman juga sudah siap semua, daripada diundur sampai siang, akhirnya beliau mewakilkan kepada saya di bidang nasional untuk membersamai Bapak Ibu sekalian dan nantinya akan belajar. Kemudian yang ketiga tentunya Bapak Ibu sekalian, atas dasar kami itu di BPSDM Bu, memang terutama pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang kami ingat. Ada 900 sekian JF Provinsi Jawa Timur yang itu pengembangan kompetensi. Dan itu pun kalau semua kami hire untuk kami laksanakan pasti tidak mungkin gitu ya. Sama dengan
pemerintah pusat Bapak Ibu. Jadi disampaikan Bu Yanti, Pak Dwi, kalau semua provinsi JF-nya diserahkan ke pusat pasti tidak mungkin ya. Dan alhamdulillah setelah melalui proses panjang, kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan meranking mana JF yang perlu sangat untuk pengembangan kompetensi. Di antaranya adalah teman-teman JF dulu ini ya, baik media maupun dari muda dan yang mungkin ini ya masih pertama ya yang hadir itu karena sangat kekurangan berarti. Jadi memang butuh teman-teman yang sudah tersertifikasi tadi Bu Yanti ya, ataupun yang sudah butuh yang perlu gitu ya menilai sumber murni, di mana kawasan kami terdiri dari 38 kabupaten kota. Bu Yanti kabupaten kotanya terbesar di Indonesia ya, dan JF yang menilai sumber murni ini sangat terbatas. Ada yang sudah purna tugas mungkin ya, ada yang sudah purna tugas, kemudian mungkin pada saat ada PPNS dan sebagainya JF tersebut belum terisi. Jadi sangat dibutuhkan Dinas Kehutanan seperti itu. Oleh karena itu dari berbagai masukan beberapa diklat JF yang masuk ke kami membuat ini adalah ranking tertinggi gitu ya, jadi untuk segera ada tambahan lah teman-teman, karena memang keadaannya overload gitu ya. Karena kalau petugasnya kurang yang tersertifikasi, mereka tidak bisa sembarangan orang gitu ya Bu Yanti, Bu Elo. Oleh karena itu kami menyegerakan Bapak Ibu untuk anggaran di PABBD ini kami izin Pak Sekda untuk mengerahkan supaya di penilaian sumber benih ini segera teratasi, minimal satu angkatan dulu gitu ya. Dan teman-teman yang hadir ini adalah orang-orang pilihan, jadi dimasukkan ke dalam internalisasi teman-teman ya, bukan yang berangkat ini adalah yang supaya ini ya tidak ada di kantor dan lain sebagainya, bukan. Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan. Boleh apa sekali lagi? Jadi orang-orang pilihan panjangnya semua. Karena di Undang-Undang ASN pengembangan kompetensi itu harus terus menerus Bapak Ibu. Tidak harus dari BPSDM, tetapi ini sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Namun masing-masing juga harus mengembangkan kompetensinya. Tidak hanya 20 GB per tahun, itu sangat sedikit ya. Sekali Zoom, 2 kali Zoom aja sudah selesai, tidak. Jadi di Undang-Undang ASN itu menyebutkan bahwa setiap ASN gitu ya, baik PNS maupun P3K itu wajib mengembangkan kompetensinya secara terus-menerus dan terintegrasi. Itu tandanya Bapak Ibu adalah orang pilihan. Nanti biasanya kalau Zoom dan lain sebagainya butuh beberapa minggu kan untuk sekitar 54 GB ya Bu Ella ini Pak Sekda, 56 ya, 56 GB. Dan ini yang disampaikan Pak Ramli biasanya kalau membriefing kami, yang utama tidak hanya sertifikat saja Bapak Ibu, namun di sini adalah learning journey. Jadi perjalanan pembelajaran Bapak Ibu itu yang penting, gitu ya. Tidak hanya goalnya adalah sertifikat saja. Jadi pembelajaran perjalanan pembelajaran learning journey Bapak Ibu, yaitu tidak bisa semua ini ya ASN atau P3K yang merasakan, gitu. Tidak semua Bapak Ibu, hanya teman-teman pilihan yang bisa merasakan ini. Sama dengan saya pun baru selesai ditamputi dengan Bapak Ibu sekali ini nanti saya 3 bulan Bapak Ibu di pelatihan yang kepemimpinan administrator di BPSDM juga. Sama dengan Bapak Ibu ada hierarki ini ya, kalau hitam putih kemudian di pusat pelatihan itu beda Bapak Ibu, katanya seperti itu. Jadi memang kita kembali belajar lagi gitu ya. Karena siapapun memang wajib terus belajar kapanpun. Kalau pepatah mengatakan sampai ke Cina gitu ya, dan sampai dengan yang lahat itu betul. Jadi karena kita butuh terus membangun kompetensi kita, pembelajaran kita, supaya apa? Setelah diupdate kita tak ada kejangan-jangan Bapak Ibu. Dulu belum ada Zoom meeting gitu ya, Bapak Ibu awalnya apa? Akhirnya kan kita semua mau nggak mau suka nggak suka juga belajar ya, Google Meet,
juga Zoom gitu ya, Zoom meeting gitu. Semua harus belajar. Hari ini Bapak Ibu internalisasikan juga. 4 hari di sini, mungkin SPJ-nya masih numpuk, sebentar ditinggalkan gitu ya. Kalau nggak fokus itu hasilnya juga tak optimal Bapak Ibu. Kerjain tugas semua pasti lulus tidak. Kalau tidak memenuhi persyaratan di BPSDM, jadi pun pernah terlaksana seperti itu, pernah di BF. Kami menyampaikan ke peserta bila tidak mengumpulkan tugas, tidak sesuai kompetensi 7,01 ya, sesuai kemarin uji, mereka tidak lulus. Apakah itu membranding BPSDM menjadi lembaga yang tidak meluluskan? Tidak. Menurut kami kualitas itu yang utama. Jadi kemarin ada teman ya di KJF juga yang tidak lulus dengan persyaratan, namun ini juga belum diselesaikan. Jadi memang harus diselesaikan, diberikan waktu 2 bulan Bapak Ibu. Kalau tidak, ya kami sangat disayangkan tidak akan meluluskan. Karena supaya apa? Ini pembelajaran ini penting Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sertifikat aja, juga prosesnya. Jadi itu juga nanti kami nilai gitu ya. Kemudian tugas di mana saat pembelajaran gitu ya. Jadi memang di JF ini di depan teman-teman kami briefing yang tidak melayani sebaik-baiknya. Ada wali kelas, ada monitoring gitu ya. Karena memang pelayanan yang utama di kami, bahkan di BPSDM Jawa Timur mungkin semuanya ya. Namun di JF ini yang utama. Kemarin baru selesai ke promo di tingkat PSM, instruktur, kemudian tingkat terkait pengelolaan pangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bersungguh-sungguh. Di sini kita sudah kolaborasi dengan KLHK gitu ya, mengajak teman-teman dari Butias yang menyampaikan ke kami, Bu tidak bisa hadir gitu. Seyogyanya Butias dari Dinas Kehutanan nanti yang hadir setelah Bu Ireng gitu ya, karena satu dan lain hal boleh disambut juga. Terima kasih katanya. Jadi Bapak Ibu ini memang full anggaran dari BPSDM Jawa Timur untuk kami hadir di teman-teman penyuluh gitu ya, terutama pendidikan ekonomi untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi kesempatan ini kalau tidak dipergunakan ya useless. Anggaran yang kami gunakan tidak kecil Bapak Ibu, jadi cukup besar, full dari kami. Yang kami ingin ini Bapak Ibu raih atau eksplor gitu ya dengan sebaik-baiknya. Kami hadirkan para BI yang terbaik juga atas kolaborasi dengan KLHK tentunya ya. Tempat juga di Rumpin ini semua kami siapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau peserta tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, kami gitu ya, sayang katanya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa eksplor, kalaupun ada diskusi juga ditanyakan secara menyeluruh terhadap para BI yang hadir. Saya rasa beliau-beliau ini adalah orang yang expert. Kalau di BPSDM pasti backgroundnya beda ya Bapak Ibu. Jadi kami hadirkan beliau memang dengan background sesuai dengan kurikulum yang ada. Dari BRIN, dari KLHK semuanya, dan dari instansi-instansi yang terkait akan memberikan ilmu atau sharing knowledge kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kata Pak Ramli, Bapak Ibu yang hadir ini wajib menularkan kalau di Jawa Timur Bapak Ibu itu ilmunya ke teman-teman lain yang tidak ikut. Jadi tidak selesai sampai di sini Bapak Ibu. Sama kayak aksi perubahan kami di PKI itu juga kami harus meng-hire tim efektif, mengajak seluruh internal eksternal. Itulah tugas Bapak Ibu setelah dari sini. Jangan terhenti di Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang didapat 56 JB ini yang bagus adalah disebarkan. Karena jadi selain di Islam kan amal jariah ya, kalau ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, itu supaya Bapak Ibu juga mempraktikkan apa selama mulai tanggal 26 blended learning system ya, secara Zoom meeting sampai dengan sekarang nanti tanggal 3 itu bermanfaat Bapak Ibu gitu. Jadi kami ingin ilmu tidak sampai di Bapak Ibu, namun dapat disebarluaskan baik kepada teman-teman rekan kerja di ada dinas kelurahan, kabupaten kota gitu ya, bahkan juga nanti masyarakat sebagai pengguna layanan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu.
yang kami ingin sampaikan nanti kami ada tim kami BRT yang standby di sini karena kami ada lanjutan di klub gitu ya, Satpol PP dulu, kemudian ada kebijakan GR ini banyak dan macam-macam Bu. Di Jawa Timur sekitar 140 GR itu yang harus dikembangkan. Dan itu memang butuh kolaborasi supaya semua terjangkau walaupun melalui beberapa proses ya, tidak harus tahun ini selesai. Karena memang satu kelas itu biasanya standarnya 30 orang supaya memang efektif Bapak Ibu. Kalau banyak ngomong sendiri-sendiri dan efektif gitu ya. Di kelas-kelas kecil ini standarisasi dari lembaga administrasi negara, bahkan kementerian lain juga hampir sama ya, kecuali di PKN itu 40 orang saya kemarin, namun dibagi di kelas-kelas kecil, kelompok kecil 10 orang. Jadi Bapak Ibu internalisasi yang utama, yang sampai ini ya pikiran, karena pikiran itu kan akan mengubah apa yang ada di gerak tubuh kita ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, waduh tugas Senin, misalnya ini santai-santai gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini tergerak akan males gitu ya. Saatnya kelas juga tidak on time, kemudian saatnya tugas juga elek-elekan bahasanya ya itu. Karena memang pikiran itu yang akan menggerakkan seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita. Kalau Bapak Ibu di level pertama penerimaan itu sudah oke. Oh saya tugasnya ini merupakan ya takdir juga, takdir yang terbaik untuk saya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi itu insya Allah dari ujung kepala sampai kaki itu geraknya mudah Bapak Ibu. Kalau di awal Bapak Ibu sudah menolak itu saraf-saraf tubuh kita juga lambat laun juga akan sama gitu ya. Kalau ilmu yang ada kita sehari-hari lah, wah hari ini saya nanti akan terlambat ke kantor, pasti ini macet Senin, karena itu sudah apa ya, alam ini merespon gitu ya. Kata-kata itu kan doa juga ya Bapak Ibu. Itu mau nggak mau pas mandi juga agak telat, naik mobil itu ada lingkungan yang rel kereta apinya palangnya nutup gitu ya. Itu sudah ini otomatis Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu lihat di ilmu yang ini apa namanya pertemuan dari Jepang itu ya, kata-kata yang positif negatif akhirnya berubah jadi kristal, ini hancur lebur ya. Itu memang terjadi Bapak Ibu di ilmu psikolog, walaupun saya bukan psikolog tapi pernah belajar gitu ya dan guru saya, itu yang harus diinternalisasi. Kalau Bapak Ibu menarik kata-kata positif gitu ya, alam juga akan positif ke Bapak Ibu. Karena apa? Memang ada di kelas teknis Bapak Ibu, bukan di GF saya ya. Karena beliau-beliau pimpinan juga satu dan lain hal, saatnya masuk itu ya ada yang di luar gitu ya, merokok itu ada Bapak Ibu. Cuma di bidang sebelah, cuma saya tahu karena memang pada saat itu diundang Bu, jadi ada yang seperti itu. Karena mungkin beliau adalah pimpinan tinggi gitu ya dan lain sebagainya, atau backgroundnya beda. Kalau saya rasa ASN itu karena memang didedikasikan untuk abdi negara gitu, jadi saya rasa di kelas ini tidak ada nanti. Karena nanti laporan dari tim monitoring kami ada rapat kelulusan ya Bu Yanti, Bu Lelo, tim mungkin kan tidak lulus ya, mungkin saja itu supaya Bapak Ibu betul-betul membuat momen ini berharga ya, karena Bapak Ibu adalah orang pilihan. Mungkin itu Bapak Ibu. Dan tadi saya ini ya ditugasi Pak Kaban itu selain mengantar Bapak Ibu untuk pelatihan di Rumpin ini dan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dan mohon izin ke Bu Yanti, Bapak Ibu yang hadir, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPSDM Provinsi Jawa Timur, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim membuka